Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, Ibu akan menyampaikan materi dan kompetensi dasar yang sudah dipelajari di semester 2 ini. Ya, nah, kompetensi dasar yang dipelajari di kelas 10 semester 2 ini terdiri dari kompetensi dasar 36, yaitu mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian indikator pada kompetensi dasar 36 ini diantaranya adalah menjelaskan pengertian bank sentral, menjelaskan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia, kemudian menjelaskan pengertian sistem pembayaran, menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran, menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral. Kemudian masih pada indikator kompetensi dasar 36 yang sudah dipelajari, indikatornya diantaranya menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai dan non-tunai, menjelaskan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang, menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Masih pada kompetensi dasar 36, indikator selanjutnya adalah menjelaskan unsur pengaman uang rupiah, menjelaskan pengelolaan keuangan, menjelaskan pengertian alat pembayaran non-tunai, menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Nah, kita lihat selanjutnya, selain tadi indikator tentang indikator pada kompetensi dasar pengetahuan, ada juga indikator kompetensi dasar tentang keterampilan, yaitu membuat pola hubungan dan menyimpulkan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Kemudian menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia melalui media lisan dan tulisan. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan indikator. Sedangkan materi pokoknya pada kompetensi dasar tersebut yaitu yang pertama adalah sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, pada materi pokok ini meliputi materi pengertian sistem pembayaran, materi tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, kemudian materi tentang penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Kemudian materi pokok yang kedua yaitu tentang uang. Terdiri dari materi sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis, dan syarat uang, unsur pengaman uang rupiah, dan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Sedangkan materi yang ketiga yaitu alat pembayaran non-tunai. Kalian mempelajari jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Nah, kompetensi dasar selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.7 untuk kompetensi pengetahuan, yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. Kita lihat sekarang indikator pada kompetensi dasar 37 ini itu adalah menjelaskan pengertian BUMN dan BUMD. Kemudian menjelaskan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Menjelaskan bentuk-bentuk BUMN dan BUMD.
kemudian menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha BUMD. Selanjutnya, indikator masih pada kompetensi dasar 37 adalah menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD, menjelaskan pengertian BUMS, menjelaskan perbedaan perusahaan swasta dan BUMS, menjelaskan peran BUMS dalam perekonomian, dan menjelaskan bentuk-bentuk BUMS. Indikator selanjutnya menjelaskan kekuatan dan kelemahan BUMS, menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha BUMS, dan menjelaskan tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Nah, sekarang ini adalah indikator keterampilan pada kompetensi dasar 47, yaitu membuat pola hubungan antara pengertian, peran, bentuk, dan jenis-jenis BUMN, BUMD, dan BUMS berdasarkan informasi yang diperoleh. Indikator keterampilan yang kedua pada kompetensi dasar 47 ini adalah menyajikan laporan tentang peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha melalui media lisan dan tulisan. Sedangkan materi pokok pada kompetensi dasar ini diantaranya adalah tentang badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Meliputi materinya yaitu tentang pengertian BUMN dan BUMD, kemudian materi tentang peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk BUMN dan BUMD, kemudian ada jenis-jenis kegiatan usaha BUMD, kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Materi pokok selanjutnya yaitu tentang badan usaha milik swasta atau BUMS, meliputi materi tentang pengertian BUMS, perbedaan perusahaan swasta dan BUMS, peran BUMS dalam perekonomian, bentuk-bentuk BUMS, kekuatan dan kelemahan BUMS, jenis-jenis kegiatan usaha BUMS, tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Kita lanjutkan ke kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu tentang mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengimplementasikan pengelolaan koperasi di sekolah. Oke, kita lihat indikator pada kompetensi dasar 38 ini, yaitu menjelaskan sejarah perkembangan koperasi, kemudian menjelaskan pengertian koperasi, menjelaskan landasan dan asas koperasi, menjelaskan tujuan koperasi, menjelaskan ciri-ciri koperasi. Kita lihat selanjutnya masih pada indikator kompetensi dasar 38, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip koperasi, menjelaskan fungsi dan peran koperasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis usaha koperasi, menjelaskan perangkat organisasi koperasi, menjelaskan sumber permodalan koperasi. Indikator selanjutnya masih pada KD 38, yaitu menjelaskan konsep sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Kemudian menjelaskan prosedur pendirian koperasi, menjelaskan tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Nah, sekarang adalah indikator keterampilan pada KD 48. Yaitu menyimulasikan pendirian koperasi di sekolah, menyampaikan laporan tertulis dan lisan tentang simulasi implementasi pengelolaan koperasi di sekolah. Adapun materi pokok pada kompetensi dasar 48, yaitu materinya terdiri dari perkoperasian, meliputi materi tentang sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, kemudian
kemudian fungsi dan peran koperasi, kemudian jenis-jenis usaha koperasi. Materi pokok selanjutnya pada kompetensi dasar ini yaitu tentang pengelolaan koperasi, meliputi materi yang terdiri dari perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, sisa hasil usaha koperasi, prosedur pendirian koperasi, tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah, menyimulasikan pendirian koperasi di sekolah. Selanjutnya adalah kompetensi dasar pengetahuan tentang mendeskripsikan konsep manajemen. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, indikator pada kompetensi dasar 39 ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian manajemen, menjelaskan unsur-unsur manajemen, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, menjelaskan bidang-bidang manajemen, menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Indikator pada kompetensi dasar keterampilan 49 yaitu menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah, kemudian menyampaikan laporan tentang rancangan penerapan konsep manajemen dalam kegiatan di sekolah melalui media lisan dan tulisan. Adapun materi pokok pada kompetensi dasar ini meliputi tentang materi manajemen. Di antaranya membahas tentang pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Nah, itu adalah yang tadi disampaikan kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok yang sudah dipelajari di semester 2 ini untuk kelas 10. Nah, selanjutnya silahkan kalian pelajari kembali, materi lengkapnya sudah ada di Elsaka ya. Nah, tetap semangat untuk menghadapi penilaian akhir tahun pada tahun sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.